Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya untuk jumlah dan selisih sinus dan kosinus pada bagian A, rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sin alfa ditambahkan beta itu bagaimana ya bentuknya? Ingat, kita kan pernah memiliki sinus A itu kan sama dengan kosinus pi per 2 dikurangi A. Nah, kalau di sini A-nya adalah alfa ditambahkan beta, ya, sehingga sin alfa ditambahkan beta sama dengan kosinus pi per 2 dikurangi dalam kurung alfa ditambahkan beta. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang lihat bentuk ini. Ini kan kalau mau dituliskan kosinus pi per 2 dikurangi alfa dikurangi beta. Benar ya? Nah, ini bisa kita tuliskan juga kosinus dari pi dikurangi 2 dikurangi pi per 2 dikurangi alfa dikurangi beta. Nah, bentuk ini ya, kosinus alfa dikurangi beta ya, kosinus A dikurangi B. Ya, ingat yang pernah kita pelajari ya. Kosinus alfa dikurangi beta itu kan sama dengan kosinus alfa dikalikan kosinus beta ditambahkan sinus alfa dikalikan sinus beta. Nah, berarti bentuk ini akan menjadi, ini adalah alfanya ya kalau dalam bentuk ini ya. Ingat, nah ini alfanya, ini beta. Berarti akan menjadi kosinus pi per 2 dikurangi alfa ya dikalikan cos beta ditambahkan sin pi per 2 dikurangi alfa dikalikan sin beta. Oke. Nah, sekarang diingatkan lagi. Nah, sinus dari pi per 2 dikurangi A itu kan sama dengan cos A. Kalau cos pi per 2 dikurangi A itu kan sama dengan sin A. Ya, jadi lihat ya. Ini cos pi per 2 dikurangi kalau alfa berarti menjadinya nanti sinus alfa. Ya. Kalau yang ini sin dari pi per 2 kurangi alfa. Ya, menjadi cos alfa. Nah, akan jadi seperti ini ya. Ini sin pi per 2 kurangi alfa menjadi sin alfa, kalikan cos beta, ditambahkan sin pi per 2 kurangi alfa akan menjadi cos alfa, dikalikan sin beta. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sin dari alfa ditambahkan beta, ya, sin dari alfa ditambahkan beta sama dengan sin alfa cos beta ditambahkan cos alfa sin beta. Seperti ini. Nah, sehingga kalau ditanya sin alfa dikurangi beta itu bagaimana? Nah, ya, sin alfa dikurangi beta itu kita kan sudah memiliki bentuknya sin alfa ditambahkan beta. Nah, berarti kita bisa tuliskan sin alfa dikurangi beta itu kan sin alfa ditambahkan negatif beta ya, karena kita mengambilnya dari bentuk yang pernah kita pelajari, yang sudah kita pelajari tadi ini. Nah, ya. Berarti sin alfa cos beta, betanya di sini adalah negatif beta. Jadi sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa sin beta. Harusnya karena di sini negatif beta menjadi sin negatif beta seperti ini. Nah, sin alfa cos dari negatif beta adalah cos beta ya. Ingat ini untuk sudut negatif ya, cos dari negatif A itu sama dengan cos A. Jadi cos dari negatif beta sama dengan cos beta. Kemudian cos alfa dikalikan sin negatif beta itu sama dengan negatif sin beta. Ya. Sehingga dapat dituliskan sin alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Oke, jadi dapat diambil kesimpulan sinus dari alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya akan diambil dari latihan 2, nomor 2, nomor 3C, 3E, 6B, dan 8E ya. Jadi, contoh soalnya akan diambil dari latihan-latihan yang ada di modulnya. Kita bahas dulu dari nomor 2. Tentukan nilai eksak dari sin 285 derajat ya. Tentukan nilai eksak dari sin 285 derajat. Jadi artinya apa? Tolong carilah nilai sin 285 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Kita jawab
sin 285 derajat itu ada di kuadran keempat. Benar ya? 285 derajat itu kan di kuadran keempat. Menurut aturan kuadran 4, jadi bentuknya bisa kita tuliskan seperti ini. Sin dari 360 dikurangi 75 derajat. Ya, ingat bentuknya. Sin 360 kurangi alfa derajat sama dengan negatif sin alfa derajat. Berarti sin 360 kurangi 75 derajat ini sama dengan negatif sin 75 derajat. Seperti itu. Nah, kita akan cari negatif sin 75 derajat bagaimana. Nah, kita kan sudah mempelajari yang tadi ya, pembahasan tadi. Kita bisa buat seperti ini. Negatif sin dari 75 derajat itu didapatkan dari berapa sih sudut istimewanya? Bisa kita ambil 45 ditambahkan 30. Ya, 75 derajat kan kalau sudut istimewanya kan ini ya, 45 tambahkan 30 gitu ya. Kemudian ingat perumusnya sin alfa ditambahkan beta sama dengan sin alfa cos beta tambahkan cos alfa sin beta. Nah, sekarang lihat. Di sini alfanya adalah 45, betanya 30. Berarti bentuk ini akan menjadi negatif ya. Jangan lupa negatifnya tetap dari ya. Jadi diberi dalam kurung sin alfa, alfanya 45 derajat, cos beta, cos 30 derajat ditambah cos alfa, cos 45 derajat sin beta. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa tentukan nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cosinus dari 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 30 derajat adalah setengah. Nah, kita hitung. Kalau ini bentuk sederhananya adalah seperti ini ya. Nah, dari mana ya? Kita lihat. Setengah dikalikan setengah itu seperempat. Setengah kalikan setengah itu kan seperempat. Seperempatnya bisa kita distribusikan, bisa kita keluarkan seperempat ya. Ya, negatifnya kan tetap ya. Kemudian di depan ada akar 2, di depan juga ada akar 2. Jadi akar 2-nya bisa didistribusikan, bisa dikeluarkan. Oke? Sehingga menyisakan yang di dalam kurung adalah akar 3 ditambahkan 1. Seperti itu. Inilah hasilnya. Nah, muncul pertanyaan, apakah dalam menghitung sin 285 derajat hanya seperti ini? Sin 360 kurangi 75 derajat sajakah? Nah, tidak ya, jadi bisa yang lain. Atau kita bisa menggunakan ini ya. Untuk aturan di kuadran 4 kan bisa seperti ini juga. Sin dari 270 ditambahkan 15 derajat. Hanya saja nanti dalam pengerjaannya, konsepnya kita gabungkan dengan pembahasan yang di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Sin 270 ditambahkan 15 derajat itu, ingat, sin 270 ditambahkan alfa derajat sama dengan negatif cos alfa derajat. Berarti bentuk ini akan menjadi sama dengan negatif cos 15 derajat. Alfanya kan 15 derajat. Gitu ya. Berarti kita akan mencari cos 15 derajat dari sudut istimewa. Ya. 15 derajat itu bisa didapatkan dari mana? Oh, 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ya, sudut-sudut istimewa kan itu. Berarti kita bisa buat cos dari 45 dikurangi 30 derajat. Gini ya. 45 kurangi 30 kan menghasilkan 15. Nah, sehingga ingat konsep yang kita pakai di pertemuan sebelumnya. Nah, ya ini perbedaannya. Oke. Kalau yang tadi murni kita gunakan konsep yang kita pelajari saat ini. Kalau yang ini kita gunakan konsep yang sebelumnya. Itu bisa dipakai gitu ya. Cosinus alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa, cos beta ditambahkan sin alfa sin beta. Berarti di sini alfanya 45 derajat, betanya 30 derajat. Berarti bentuk ini akan menjadi negatifnya tetap ya, cos 45 derajat dikalikan cos 30 derajat ditambahkan sin 45 derajat sin 30 derajat sama dengan negatif dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cosinus 30 derajat setengah akar 3 ditambahkan sin 45 derajat itu setengah, sin 30 derajat setengah. Nah, lihat bentuknya sama, otomatis hasilnya juga pasti sama. Seperti itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ya ke contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai dari, nah ini soal nomor 3, yang C, sin 27 derajat cos 213 derajat ditambahkan cos 27 derajat sin 213 derajat. Dan soal yang E,
cos 140 derajat sin 20 derajat dikurangi sin 140 derajat cos 20 derajat. Oke. Kita jawab dulu dari yang C ya. Yang C ini soalnya kita bisa buat di otak-atik ya bentuknya. Jadi kita bisa buat jadinya sin 213 derajat cos 27 derajat ditambahkan cos 27 derajat sin 27 derajat ya. Supaya menjadi bentuknya sin alfa cos beta ditambahkan cos alfa sin beta ya. Nah, ingat ya, sin alfa cos beta, cos alfa sin beta ya. Bentuknya kan seperti ini. Ini sama dengan sinus dari alfa ditambahkan beta. Berarti bentuk ini sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi sin 213 ditambahkan 27 derajat sama dengan sin 240 derajat. Sin 240 derajat ini ada di kuadran ketiga, jadi gunakan aturan kuadran 3. Bisa kita buat seperti ini ya. Sin 180 ditambahkan alfa derajat sama dengan negatif sin alfa derajat. Berarti sin dari 180 ditambahkan berapa yang hasilnya 240, berarti ditambahkan 60 derajat. Ya. Berarti alfanya adalah 60. Berarti sin 240 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat. Nah, kita cari nilai dari negatif sin 60 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Sudah terjawab yang 3C. Kita yang ketiga E. Ya, 3E. Cos 140 derajat sin 20 derajat dikurangi sin 140 derajat cos 20 derajat. Oke. Kita ubah bentuknya seperti yang sudah kita pelajari ya, agar mempermudah dalam perhitungan. Kita bisa buat menjadi seperti ini ya. Sin dari 140 derajat cos 20 derajat. Oke ya. Yang belakangnya ini kita tuliskan di depan, kemudian negatifnya bisa kita keluarkan. Kemudian dikurangi. Ya, kenapa kok dikurangi? Karena negatif 1 dikalikan negatif. Ini kan jadinya positif. Ya. Berarti dikurangi cos 140 derajat sin 20 derajat. Bentuknya yang di dalam kurung ini sudah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus yang sin dalam kurung alfa dikurangi beta. Itu kan tadi sama dengan apa? Sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta ya. Alfanya 140 derajat, betanya 20 derajat. Seperti itu. Sehingga bentuk ini semua bisa kita tuliskan menjadi apa? Negatif dari sin alfa dikurangi beta. Alfanya 140 derajat, betanya 20 derajat. Gini ya. Negatif sin 140 kurangi 20. Begitu. Nah, berarti negatif dari sin 120 derajat. Kita cari nilai dari negatif sin 120 derajat. 120 derajat ini berada di kuadran kedua. Berarti kita gunakan aturan di kuadran kedua. Sin dari 180 kurangi alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Berarti sin 180 kurangi berapa supaya menjadi 120? Berarti dikurangi 60. Berarti alfanya adalah 60. Oke ya. Berarti bentuk negatif sin 120 derajat itu sama dengan negatifnya tetap ditulis negatif sin dari 60 derajat. Ya kan? Alfanya kan 60 tadi ya. Seperti itu. Sehingga kita cari nilai dari negatif sin 60 derajat ya sama seperti jawaban yang C. Berarti ternyata negatif setengah akar 3. Seperti ini. Ini adalah pembahasan yang nomor 3E. Sekarang mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Kita ambil dari nomor 6B. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung X ditambahkan pi per 4 dikurangi sin dalam kurung X dikurangi pi per 4 ya, sama dengan akar 2. Intervalnya dibatasi. Ada ketentuannya di sini 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2pi ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, ini kan soalnya. Oke ya. Kemudian ingat, untuk sin alfa ditambahkan beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambahkan cos alfa sin beta. Benar ya? Untuk sin alfa dikurangi beta berarti sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Oke, untuk yang depan ini berarti menggunakan bentuk yang atas, untuk yang belakang ini menggunakan yang bawah. Berarti yang depan ini bisa menjadi
Alfanya ini adalah X, betanya adalah pi per 4. Bentuknya menjadi sin X cos pi per 4 ditambahkan cos X sin pi per 4. Ya, ini yang depan. Dikurangi. Yang belakangnya kan sin alfa dikurangi beta. Alfanya X, betanya pi per 4. Berarti kita buat seperti ini. Ya, dikurangi, dibuat dalam kurung besar. Oke ya. Sin X cos pi per 4 dikurangi cos X sin pi per 4. Tutup kurung sama dengan akar 2. Ya. Nah, sekarang dari sini yang bisa kita kerjakan adalah nih. Negatif 1 dikalikan masuk ke dalam ya. Sin X cos pi per 4 tambahkan cos X sin pi per 4 dikurangi sin X cos pi per 4 tambahkan cos X sin pi per 4 sama dengan akar 2. Sin X cos pi per 4 bisa dikurangi sin X cos pi per 4. Hasilnya adalah 0. Cos X sin pi per 4 ditambahkan cos X sin pi per 4 sama dengan 2 dikali cos X sin pi per 4. Ya, 2 dikali cos X sin pi per 4 sama dengan akar 2. Kedua ruas bisa dibagi dengan 2. Ya, itu bisa. Atau kita hitung dulu sin pi per 4 nilainya berapa. Itu juga bisa. Ya, di sini kita hitung dulu nilai dari sin pi per 4. Itu adalah setengah akar 2. Kemudian berarti mau dikalikan ya. Ini kan 2 dikali cos X. Dikali lagi setengah akar 2. Berarti 2 yang konstanta, yang angka ya, angka kita kalikan dengan angkanya. 2 kalikan setengah akar 2 itu akar 2 ya. Cos X dikalikan akar 2 sama dengan akar 2 ya. Oke, kemudian berarti kedua ruas ini juga bisa kita bagi dengan akar 2. Menjadi cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1. Cos berapa yang sama dengan 1? Adalah cos 0. Berarti cos X sama dengan cos 0. Berarti kita akan mencari nilai X yang memenuhi ya. Oke. Sekarang cos X sama dengan 0. Ini ada kondisi di kuadran pertama. Oke ya. X sama dengan alfanya 0. Oke, ditambahkan K dikalikan 2pi. Kita masukkan ketika K-nya 0, maka X-nya sama dengan 0. Kalau kita pilih K-nya 1, maka X-nya sama dengan 2pi ya. Termasuk dalam intervalnya. Kalau mau pakai K-nya 2 tidak termasuk. Kalau pakai K-nya sama dengan negatif 1 juga tidak termasuk. Oke. Untuk yang berikutnya. Atau cos 0 ini kondisinya kan bisa juga ada di kuadran keempat ya. Karena ini kan batas kuadran ya. Berarti kita bisa gunakan X sama dengan 2pi kurangi 0. Ya kan? Nah, seperti itu. Fx-nya kan X. Alfanya kan 0. Ya kan? 2pi dikurangi alfa, 2pi kurangi 0, ya 2pi. Ditambahkan K dikalikan 2pi. Kalau kita masukkan K-nya 0, X-nya 2pi. Kalau kita masukkan nilai K yang lain tidak memenuhi intervalnya ini. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, 0,2pi saja. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya diambil dari nomor 8e. Buktikan bahwa sin dalam kurung X ditambahkan Y per sin X dikurangi Y sama dengan tangan X ditambahkan tangan Y per tangan X dikurangi tangan Y. Berarti soal ini pembuktian. Nah, sempat disinggung di kelas 10 bahwa untuk membuktikan adalah kita mengerjakan di salah satu ruas saja dengan ruas yang lain dibiarkan tetap. Ya, jadi untuk membuktikan itu kerjakan di salah satu ruasnya saja. Jadi kalau misalnya ingin mengerjakan ruas kanan, ya penjabarannya di ruas kanan, berarti ruas kirinya tetap. Atau sebaliknya, kalau kita mau menjabarkan atau mengerjakan ruas kiri, maka ruas kanannya tetap. Dan umumnya yang dijabarkan atau yang dikerjakan adalah yang ruasnya terlihat lebih kompleks, ya, atau terlihat lebih rumit. Nah, karena diminta dibuktikan, maka kita butuh bukti. Nah, buktinya adalah ini soalnya. Kalau mau dilihat ruas mana yang lebih kompleks, kalau dilihat dari sini yang ruas kanan, ya. Jadi ruas kirinya saya biarkan tetap. Nah, ingat konsepnya, tangan alfa itu kan sama dengan sin alfa per cos alfa. Kita gunakan konsep
yang dasar saja itu bisa ya. Jadi berpikir sederhana dulu ya. Kalau memang tidak bisa, mungkin baru berpikir yang lebih kompleks lagi, lebih rumit. Berarti tangan X itu bisa kita buat sin X per cos X, tangan Y kita buat sin Y per cos Y ya. Berarti per tangan X-nya tetap sin X per cos X dikurangi tangan Y-nya dikurangi sin Y cos Y seperti ini. Oke ya. Kemudian ruas kirinya dibiarkan tetap, ruas kanannya yang kita operasikan, ya kan? Tetap mengerjakannya di hanya salah satu ruas, yang ruas kanan saja. Bentuknya ini kan pecahan. Di pembilang ada pecahan, di penyebut ada pecahan. Berarti kita tuliskan samakan penyebut ya, masing-masing ya. Untuk pembilang sendiri, penyebutnya juga sendiri. Oke, di pembilang penyebutnya adalah cos X, cos Y. Berarti yang ini adalah sin X dikalikan cos Y ditambahkan cos X dikalikan sin Y. Ya, di penyebut, nah bagian penyebutnya juga sama, cos X cos Y. Ya, pembilangnya berarti yang ini jadi sin X cos Y, benar ya, dikurangi sin Y cos X atau tulis cos X sin Y juga sama. Oke ya. Nah, kemudian lihat, ini kan sin X cos Y tambahkan cos X sin Y per cos X cos Y dibagi sin X cos Y per cos X sin Y per cos X cos Y ini. Nah, ini kan sama saja. Kita bisa bagi yang penyebutnya. Sama-sama penyebutnya bisa kita bagi. Cos X cos dikalikan cos Y, ini cos X dikalikan cos Y, ini kan artinya kan 1 jadinya kan ya. Oke, sehingga bentuknya menjadi sin X cos Y ditambahkan cos X sin Y per sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Nah, dari sini lihat bentuknya sudah sin alfa cos beta ditambahkan cos alfa sin beta. Nah, bawahnya sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Ini kan bentuk dari yang di atasnya kan sin alfa ditambahkan beta, yang bawahnya sin alfa dikurangi beta. Dengan alfanya adalah X, betanya Y. Alfanya X, betanya Y. Jadi sin X ditambahkan Y per sin X dikurangi Y sama dengan sin X ditambahkan Y per sin X kurang Y. Sudah sama kan? Nah, karena sudah sama, terbukti. Ya. Jadi, inilah. Kita buktikan dan jawabannya sudah terbukti. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya untuk berlatih supaya memperdalam materi, supaya semakin memahami materinya. Latihannya dari latihan 2 ini yang dikerjakan dengan nomor 3A. Ya, nomor 3A. Kemudian nomor 3D delta, 3 delta, ini 3D. Kemudian nomor 3F. Ya, 3F ini. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke. Kemudian soal nomor 6A. Ya, soal nomor 6A. Kemudian satu soal lagi yang harus dikerjakan adalah soal nomor 7. Ini ya, soal nomor 7. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sinilah pembahasan kita untuk hari ini. Saatnya untuk berlatih, tetap jaga kesehatan, Nak. Tetap semangat untuk belajar. Tetap kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kalian juga. Tuhan memberkati dan tetap bersemangat. Selamat pagi.